Oke, bisa dengar lagi ya. Mohon maaf, tadi ada terjadi kesalahan teknis, gangguan teknis seperti biasa. Mohon maaf, di Indonesia internetnya tidak sebagus di Taiwan. Ini bisa dengar. Makanya hari ini saya tidak terlalu bisa menjelaskan banyak. Ya. Nah, ini pada saat gambar 81 kita lihat ya, dari rumah tangga. Kita tahu kita punya rumah tangga dan kita punya usaha, sektor usaha ya. Nah, ini kesini adalah rumah tangga apa? Rumah tangga mendapatkan pendapatan uang dari ini aliran uang. Rumah tangga mendapatkan uang dari hasil apa? Dari sektor usaha, yaitu mendapatkan upah dan gaji. Ya. Kemudian rumah tangga membeli produk-produk dari. Nah, di sini dia pengeluaran konsumsi ya, konsumsi. Ya. Mohon maaf. Ya. Dan itu panahnya ada yang terbalik ya. Penerimaan itu harusnya panahnya ke sini, ya. Karena penerimaan itu memberikan uang ya. Penerimaan panahnya ke sini. Ini pengeluaran adalah biaya produksi. Ya, panahnya masuk ke dalam ya, ke sektor usaha. Kemudian ini adalah input Mohon maaf, ini saya nggak bisa gambar lagi, saya jelaskan saja. Rumah tangga ini akan menerima upah dari sektor usaha, kemudian dia upahnya itu digunakan oleh sektor rumah tangga untuk melakukan konsumsi, mengeluarkan konsumsi dengan membeli produk-produk dari sektor usaha, sehingga sektor usaha menerima uang dari sektor rumah tangga. Ya, dari sini dia akan mengeluarkan uang untuk biaya produksi. Salah satunya adalah biaya produksi tersebut adalah membayar upah, yaitu sektor rumah tangga, selain dari yang lain ya, selain dari faktor produksi yang lain. Kemudian rumah tangga ini bertindak sebagai input karena merupakan faktor produksi, input ya, dan outputnya itu dikonsumsi oleh sektor usaha ya. Jadi sehingga output rumah tangga ini sebagai input dari sektor usaha. Oke, paham di situ ya. Kemudian ini adalah sementara output dari sektor usaha itu menjadi input dari rumah tangga ya. Ini output dari sektor usaha. Kemudian output harusnya panahnya ke sini ya, outputnya di sini ya. Oke, ada kesalahan gambar situ sedikit ya, kebalik harusnya ya. Nah, di sini kita lihat ada dua faktor produksi. Yang pertama adalah ada dua pasar, yaitu pasar input dan pasar output. Ini adalah pasar input ya. Kita lihat ada dua di sini. Perhatikan saja, saya tidak bisa gambar dengan detail ya. Dan ini adalah pasar output.
Halo? Bisa dengar ya? Nah, kita lihat di situ pertama kali kita perhatikan gambar supply dan demand pertama ya. Dari pasar input K. Ya. Kita lihat. Pada pertama kali terjadi penyesuaian jangka pendek. Pada penyesuaian jangka pendek kita lihat ya, kita ketahui bahwa perusahaan itu tidak dapat mengubah faktor produksi. Yang ada mereka hanya bisa menyesuaikan. Oke? Jadi misalnya pertama kali dia pasti ada keseimbangan kita mulai dari industri X ya. Dari industri X terjadi keseimbangan antara supply dan demand. Itu supply X1 dengan demand X1. Oke. Nah, pada saat terjadi kenaikan permintaan atau terjadi kenaikan demand, maka DX1 akan bergeser ke DX2. Perhatikan ya. Pertama kali dia akan begini. Ya, perhatikan yang bawah. Ya. Ini demand 1, DX1 ya. 1. Dia akan bergeser ke DX2. Ya, oke. DX2. Benar kan? Nah, kita lihat di situ. Harganya tadinya di titik sini dia naik ke atas ya, dari P1 dia akan naik menjadi PX2. Ya, kita lihat. Nah, di sini si perusahaan X ini dia memiliki keuntungan kan? Keuntungannya super normal. Ya. Tadinya dia menjual dengan harga anggaplah di sini 1000 menjadi 1500 misalnya atau 2000. Nah, karena terjadi ekspansi output di sini ya, maka inputnya berhubungan, yaitu input di sini ya. Input L itu anggaplah industri misalnya kaos ya. Maka terjadi apa? Demand di sini juga meningkat ya. Demandnya juga bergeser ke atas ya. Karena apa? Di industri ini terjadi permintaan akan faktor produksi. Oke, paham ya? Di sini. Nah, karena di sini di pasar input itu konstan ya. Ada dua industri ya. Ini industri yang meningkat. Ini ada industri yang akan turun. Karena apa? Kan terjadi perpindahan tenaga kerja dari industri Y ya ke industri X. Misalnya ini industri kaos, tekstil dan industri misalnya itu industri pertanian. Karena di sini pendapatannya lebih besar ya, maka tenaga kerja yang di sini pindah ke sini, industri X. Sehingga apa? Kalau di sebelah sini, di industri X terjadi kenaikan demand, maka di sini terjadi penurunan demand. Ya kan? Karena di sini terjadi penurunan demand, maka faktor produksi di sini juga menurun. Nah, di sini apa? Industri Y. Industri Y outputnya menurun. Sehingga apa? Y1 menjadi Y2. Nah, berikutnya dalam jangka panjang ya kan? Dalam jangka panjang semua terjadi perubahan. Akan ada produsen baru yang masuk. Ya kan? Karena produsen baru yang masuk di sini, ya. Kita lihat. Maka apa? Permintaannya banyak. Supply-nya juga meningkat. Supply-nya tergeser, ya kan?
dari biasa di sini supply-nya bergeser ke atas, ke sini, ya. Bentar. Supply-nya kan bergeser ke samping. Nah, ya, sehingga apa? Dia akan menurun harganya. Karena harganya turun, maka gaji di sini akan turun. Penggunaan faktor produksi turun, ya kan? Sehingga apa? Ini pindah ke sini. Sebagian yang tadinya bekerja di industri sini kembali bekerja di industri Y, di industri Y. Sehingga apa? Faktor produksi di sini sudah naik, bisa dipakai digunakan oleh industri Y, dan industri Y akhirnya kembali normal. Jadi ceritanya begitu, gambar 81 ya. Itu penyesuaian jangka panjang, terjadi keseimbangan baru. Oke. Nah, berikutnya penyesuaian selanjutnya. Selanjutnya akan menampak melalui pasar output serta pasar lainnya, ya kan? Jadi misalnya terjadi ada industri baru yang lain, misalnya ya, komoditi yang lain, maka dia akan juga menyesuaikan, ya. Jadi sebetulnya kelihatannya rumit ya, tapi sebetulnya tidak. Itu dimulai membacanya dari yang X ini, ya. Oke, paham ya? Mohon maaf saya tidak gambarkan, ya, tidak ada gambarnya. Saya lanjutkan ke ekonomi kesejahteraan dan mekanisme harga, ya. Mekanisme lengkap sistem harga pasar persaingan modal sederhana dengan dua pasar komoditi dan dua pasar faktor produksi menunjukkan bahwa sistem mekanisme tersebut akan menuntun semua pihak mengambil keputusan dan bertindak sehingga diperoleh alokasi input yang paling efisien. Tentu seperti itu ya. Terjadi keseimbangan supaya apa? Karena masing-masing bergerak mencari keefisienan. Oke? Pertama adalah ada kepentingan pribadi serta situasi pasar persaingan murni menyebabkan produsen memproduksi dan menjual input pada harga sama dengan biaya marginal. Oke. Nah, harga input ini mencerminkan nilai barang tersebut bagi pemakainya. Nah, ini adalah masalah fundamental yang dihadapi oleh setiap perekonomian. Pertama, kepentingan pribadi serta situasi pasar. Kedua, persaingan memaksa para produsen berproduksi pada biaya paling rendah. Kemudian yang ketiga, kondisi persaingan juga membuat konsumen bebas memilih dalam rangka memaksimumkan kepuasan mereka. Oke, di dunia nyata seperti itu, kita bersaing bebas, ya. Kemudian nah, di sini di dunia nyata dan harga keseimbangan. Pada dunia nyata pada dasarnya kondisi tersebut kan tidak biasanya tidak sesuai dengan teori, ya. Pasar itu tidak sempurna. Tidak ada namanya pasar persaingan murni. Oleh karena itu, kondisi syarat tersebut akhirnya salah satu syarat tidak terpenuhi. Kalau pasar persaingan murni, apapun sebetulnya apapun tindakan produsen atau konsumen tidak mengaruhi harga. Nah, di sini di dunia nyata kan ada monopoli pasar, juga ada hal-hal lain ya, monopoli di pasar input, monopsoni, dan juga monopoli pasar output, sehingga terjadi ketidakefisienan. Oleh karena itu, proses penyesuaian itu berjalan lambat, ya. Proses penyesuaian berjalan lambat di sini, ya. Kemudian keseimbangan umum input dan output. Hubungan interrelasi antar pasar itu cukup kompleks, ya. Kita lihat. Ini ada tabel 81, tabel input output sederhana dengan dasar hipotesis. Kita lihat bahwa ini serupa dengan modul berapa? 6 ya? Atau 5 ya? Dan di sini kita lihat pelajari tabel 81. Tabel 81 sebetulnya ada hubungan sederhana. Jadi di situ ada tabel berisikan tentang
sektor produksi, ya, output total dari logam dan mesin totalnya 1000 misalnya di bagian kanan, maka dia menggunakan apa? Menggunakan industri logam sendiri 100, menggunakan tekstil industri kecil 600. Jadi kalau kolom horizontal merupakan output total masing-masing sektor yang dipakai dihabiskan oleh 5 sektor yang ada, ya. Sementara kolom vertikal menunjukkan satuan input yang diproduksi oleh masing-masing sektor yang digunakan sebagai input, ya. Jadi kolomnya seperti ini input, ini output, ya. Ini tabel dari 82, ya. Tabel 82, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa terjadi hubungan antar industri, ya. Kita lihat untuk sebagai contoh, kita ambil untuk memproduksi 1000 logam, ya, 1000 satuan logam, maka dibutuhkan logam juga sebesar 100, tekstil 650, energi 100, kemudian tenaga kerja 100 dan pangan, pertanian atau pangan 850, ya. Nah, kalau salah satu berubah, ya, untuk menaikkan output total, maka input yang lain juga harus berubah, ya. Misalnya energi naik menjadi 150, maka logam dan mesin juga jadi 150, ya. Kemudian pangan juga menjadi 75 dan rumah tangga menjadi 150. Kalau salah satu bisa menaik sementara salah yang lain tidak bisa menaik, maka terjadi batasan, kan, ya. Oleh karena itu penyesuaian juga tidak mudah dilakukan, ya. Berjalan lambat juga, ya, karena hubungan antara input dan output itu sebetulnya sangat erat, ya. Jadi misalnya satu sektor produksi dia akan meluas, ya, misalnya meningkat, ya, industri logam meningkat, maka industri yang lain juga akan meningkat, ya, industri faktor produksinya akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah optimum Pareto atau efisiensi alokatif, ya. Konsep optimum Pareto berarti tidak dapat membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat keadaan yang lain lebih buruk, ya. Jadi ini adalah Pareto, ya, istilahnya zero sum game, ya. Kalau yang satu naik, ya, yang satu turun, ya, pasti kata si Pareto. Kenapa? Kita lihat dari daya guna, ya. Kita lihat dari daya guna. Ya. Gambar 8.3. Ya. Misalnya ini B dan A, ya. Sorry. Jadi misalnya ini daya gunanya, misalnya dari B dia akan ke A, ya. Biasanya kan begitu. Dia tidak bisa keluar dari sini atau di bawah sini. Optimumnya di sini dari B ke, dari titik apa? Dari titik D ke E. Maka di sini kita lihat, ya, yang D ke E berarti apa? B-nya menurun, A-nya naik, ya. Kalau E ke B, A-nya turun, B-nya naik. Berarti E ke D, sorry, maaf. Berarti apa? Kalau salah satu naik, maka salah satunya turun, ya. Kita lihat di situ. Misalnya kalau dia ingin ke titik UF1, maka dia harus menaikkan semuanya, ya. Jadi harus ekspansi, ya. Misalnya dalam jangka panjang terjadi peningkatan faktor produksi,
akan menggeser output ke kanan sehingga dia akan berubah ke berikutnya UF1 ya. Kemudian berikutnya adalah surplus konsumen ya. Nah, di sini konsumen dia akan membeli sampai unit yang memberikan nilai guna marginalnya sama dengan harga, atau ia hanya membeli bila ia memperoleh surplus konsumen, ya. Jadi seperti dengan konsep nilai guna marginal semakin menurun, misalnya kalian membeli nasi goreng atau membeli makanan bakso, kalian akan makan sampai kenyang kan? Kalian tidak akan membeli sampai sebanyak mungkin, tapi kalian akan membeli untuk diri kalian sampai kalian kenyang, maksimum paling 3 mangkok, 2 mangkok mungkin ya. Nah, di situ berarti apa? Konsumen hanya akan membeli sampai dia merasa surplus. Itu maksudnya di situ. Ya. Jadi ini bisa membantu menganalisa kalau kita ingin menganalisis misalnya apakah suatu project atau suatu produk tertentu itu memberikan kepuasan kepada konsumen, ya. Kemudian berikutnya adalah surplus produsen. Atau rente ekonomi. Karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang dalam jangka pendek, maka biaya produksi rata-rata karena biaya produksi karena penambahan hasil semakin berkurang, maka otomatis biaya rata-ratanya naik, ya kan? Nah, keseimbangan terjadi pada perpotongan demand dan supply. Oke. Ya, ini demand, ini supply. Oke. Nah, di sini titik keseimbangan pasti ya, dia akan mendapatkan surplus sebesar A, E dan P, equilibrium ya. A, E dan PE. Tetapi dia akan mendapatkan, selama dia bisa menjual di sebelah sini ya, maka dia akan mendapatkan surplus ekonomi, surplus produsen ya. Karena apa? Dia bisa menjual lebih tinggi karena belum terjadinya keseimbangan. Oke. Nah, surplus konsumen dan rente ekonomi, surplus produsen dijumlah maka diperoleh surplus ekonomi. Oke. Nah, sampai di sini kegiatan belajar pertama kita sudah selesai. Ya, mohon maaf kalau kurang gambarnya kurang bagus karena memang tidak memungkinkan ya, dan saya juga biasanya saya menaruh gambar, kali ini tidak. Tapi kalian bisa lihat di modul ya, pada saat menjelaskan kalian lihat modulnya ya. Kemudian berikutnya kegagalan pasar, kegiatan belajar 2, eksternalitas dan barang publik. Keseimbangan parsial dan keseimbangan umum dalam sistem pasar itu berdasarkan pada asumsi bahwa semua syarat penyelesaian berlaku akan memberikan kesejahteraan ekonomi yang optimal atau disebut dengan Pareto optimum alokasi sumber daya. Ya. Ini sering dikemukakan sebagai
kelebihan mekanisme harga atau perilaku dari tangan bagai atau invisible hand. Namun pada kenyataannya sebetulnya ya sering tidak tercapai. Harusnya kan dengan metode keseimbangan parsial, keseimbangan umum dalam sistem pasar, maka akan terjadi memberikan kesejahteraan kesejahteraan ekonomi yang optimal. Namun karena di dunia nyata sebetulnya asumsi bahwa pasar itu sempurna tidak terjadi, maka seringkali terjadi kegagalan pasar. Ya. Kemudian berikutnya adalah evaluasi sistem harga dan kegagalan pasar. Pertama, efisiensi alokatif. Ya. Sistem dengan adanya harga pasar, maka akan menuntun kepada alokasi sumber daya secara efisien. Ya. Karena masing-masing kompetitif, maka akan menuntut penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang paling diinginkan masyarakat, ya. Karena alokasi sumber daya itu terbatas. Nah, peran harga itu juga berfungsi sebagai apa? Membatasi penggunaan faktor-faktor produksi, ya. Nah, oleh karena itu misalnya harganya mahal, tentunya apa? Si produsen akan berusaha produksi lebih efisien, ya, supaya apa? Supaya dia mendapatkan untung yang lebih banyak, ya, biaya tetap murah, ya. Oleh karena itu terjadi secara otomatis invisible hand itu menuntun ke arah efisiensi ekonomi secara maksimum, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebebasan mengambil keputusan ekonomi. Ya. Nah, sistem harga pasar persaingan ini menjamin kebebasan perorangan Nah, jadi si masyarakat ini dia bisa memilih usaha secara bebas, ya. Tetapi oleh masyarakat di masyarakat pada dasarnya ada dua cara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah secara terpusat, ya. Yang kedua adalah sistem bebas, ya, harga persaingan tanpa instruksi atau perintah, atau free market, ya, biasanya, ya. Nah, untuk yang pertama ada kritiknya. Pertama adalah apa? Hilangnya persaingan karena semua diatur oleh pusat, ya. Kemudian distribusi sehingga terjadi menyebabkan mekanisme harga pasar persaingan atau tidak ada persaingan pasar, tidak ada istilahnya tidak ada mekanisme harga secara otomatis, ya. Oleh karena itu biasanya akan ada trade off antara
sistem pertama dan yang kedua. Nah, sementara untuk sistem yang kedua, bila tidak ada pengaturan terpusat atau sistem harga persaingan tanpa instruksi atau free market, ya, itu biasanya akan terjadi distribusi pendapatan tidak merata. Mengapa? Karena dengan free market itu para orang kaya biasanya menjadi lebih kaya, karena yang lebih pintar atau lebih efisien, lebih cerdik, dia akan bisa mengakumulasikan sumber kekayaan. Ya kan? Kemudian yang kedua, kegagalan pasar. Ya. Eksternalitas dan barang publik merupakan dua unsur penting kegagalan pasar yang mencegah sistem pasar berfungsi secara optimal dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ini kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, jadi misalnya ada biaya-biaya sebetulnya tidak dimasukkan dalam ongkos produksi, ya. Biaya atau disebut biaya eksternal. Jadi misalnya apa? Misalnya biaya memproduksi, perusahaan itu memproduksi barang, maka dia pada saat dia memproduksi barang, ya, itu kan ada, kalau pabrik itu kan biasanya ada polusi, ya. Tekstil aja ada mencemari lingkungan, misalnya di mana, di sungai, ya, dan juga ada asap, ya, dan sebagainya, ya. Nah, itu sebetulnya, nah, efeknya adalah masyarakat bisa menjadi tidak mendapatkan manfaat, kan. Masyarakat malah bisa menjadi sakit dan lain sebagainya, ya. Jadi pada dasarnya, ya, barang eksternalitas itu sebetulnya ada biaya eksternalitas yang tidak terhitung dalam biaya keseluruhan dari suatu produk, ya. Oleh karena itu sehingga menyebabkan sebetulnya harga tersebut tidak sempurna, ya. Berikutnya adalah barang publik. Nah, di sini juga banyak barang-barang, jasa-jasa yang juga tidak dapat dibiayai oleh atau diselenggarakan oleh rumah tangga individu. Contohnya misalnya banyak barang-barang publik tentunya, ya, sekolah, jalan raya, dan lain sebagainya. Maka karena tidak ada, halo, ya, karena masih dengar, ya, bisa dengar tidak? Halo, bisa dengar tidak? Mbak Isti, Mbak Isti Lestari, bisa dengar tidak? Jadi karena ada barang-barang publik yang sebetulnya harus harus dikonsumsi oleh publik, ya, tanpa berdasarkan pertimbangan individu semata. Oleh karena itu di sini harga pasar persaingan mereka gagal mereka tidak bisa menyesuaikan bila terjadi perubahan tujuan produksi masyarakat. Mengapa? Karena barang publik itu kan dari berbagai individu, begitu, ya. Jadi dia akan lambat menyesuaikannya, ya. Karena seperti jalan dan lain sebagainya adalah faktor yang tidak bisa
yang tidak mudah dipengaruhi oleh produk dari suatu perusahaan, ya. Berikutnya, realokasi sumber daya dan penanggulangan eksternalitas. Ya. Nah, realokasi sumber daya akibat eksternalitas ini seperti kita ketahui bahwa sumber daya pada sistem bukan sumber daya maksudnya sistem pasar itu akan menyebabkan alokasi yang efisien, alokasi sumber daya yang efisien. Sehingga kalau terjadi ketidakefisienan di satu sisi, maka dia akan bergerak mencari efisiensi di tempat lain, ya. Contohnya ini, seperti ini, ya. Kalau misalnya kita ada lihat gambar 87, ya. Pada 87 itu, pada 87A itu kelihatan supply dan demand saya lihat gambarnya agak kurang jelas tempat saya. Pada gambar A kita lihat ada Q1, ada quantity equilibrium dan quantity Q2. Quantity equilibrium adalah yang paling efisien, ya, karena tingkat output tersebut berada pada keseimbangan. Tetapi pada Q1 itu manfaat itu harganya lebih besar dari itu demand, atau itu kan dia kuantitinya lebih sedikit dari quantity equilibrium, ya. Berarti apa? Ada beberapa barang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tidak dimanfaatkan. Karena apa? Karena mungkin harganya terlalu mahal, ya, karena diproduksi pada titik Q1. Oleh karena itu
terjadi alokasi sumber daya terlalu sedikit pada industri barang X. Tetapi kalau Q2 itu justru kebalikannya, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan eksternalitas ekonomi. Ini saya sudah jelaskan sebelumnya ya, kalau ada biaya-biaya eksternal yang tidak dimasukkan ke dalam harga dari biaya dari produksi bahan produk tersebut. Contohnya misalnya biaya pencemaran ya, karena memang walaupun sudah ada aturan, tetapi tetap saja kalau di Indonesia atau di negara lain juga banyak hal-hal yang tidak terduga ya. Nah, pencemaran itu akan mempengaruhi industri-industri lain. Yang jelas mempengaruhi kesehatan manusia, maka akan berpengaruh terhadap industri kesehatan. Kemudian, misalnya berpengaruh terhadap misalnya limbahnya dibuang ke air, ke sungai, maka akan mempengaruhi industri perikanan, ya. Akibatnya, hal ini menyebabkan ketidakefisienan keputusan ekonomi, ya. Karena apa? Sumber ekonomi yang lain itu terpengaruh. Oleh karena itu, pada gambar 8.7 C ya. Ya, 8.7B ya. Kurva penawaran yang yang mencerminkan kurva biaya bergeser turun dari S1 menjadi S. Ya. Nah, di sini seharusnya biaya tersebut harusnya S1 ya, karena dia harus menggunakan biaya lain terlihat seperti S. Harusnya dia memproduksi di titik Q0, dia memproduksi di titik QE ya. Walaupun tingkat output tersebut memenuhi kriteria dari si produsen, tetapi pada dasarnya bukan merupakan output optimal yang memberikan kesejahteraan maksimum bagi seluruh masyarakat. Ya, itu yang di 8.7B. Ya, sementara kalau di 8.7C, bila faktor eksternal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat, contohnya apa? Vaksinasi polio, misalnya penemuan sinar ronsen dan lain sebagainya, itu memberikan langsung manfaat pada konsumen. Walaupun konsumen tersebut sebetulnya tidak mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, di sini demand-nya turun, ya, dari D1 menjadi D, ya. Harusnya dia memproduksi dia harusnya dia memproduksi di D1 ya. Dia sekarang memproduksi di titik Q0, harus memproduksi Q0, sekarang dia memproduksi di QE ya. Karena apa? Harusnya alokasi sumber daya itu dia harusnya lebih sedikit, ya. Keseimbangan itu terjadi di Q0, di QE.
Sekarang dia memproduksi di Q0. Artinya apa? Ada alokasi sumber daya yang dipakai terlalu banyak, ya. Itu 87C, ya. Berikutnya, pengendalian dan penanggulangan eksternalitas. Untuk menanggulangi biaya eksternal ini, baik itu kasus biaya atau manfaat eksternal, ya, maka biasanya pemerintah melakukan peraturan-peraturan atau melakukan kebijakan, biasanya melalui hukum atau pajak, ya. Yang pertama adalah peraturan berdasarkan hukum, ya, dengan melakukan tindakan langsung. Kemudian, ya misalnya kalau membuat pencemaran di penjara dan lain sebagainya, ya. Kemudian kalau yang kedua bisa menggunakan kebijakan pajak, ya, sehingga perusahaan secara otomatis mendapatkan biaya juga, ya, mengeluarkan biaya, sehingga tidak ada biaya eksternal yang hidden, ya, atau yang tidak terhitung. Oke. Berikutnya kita masuk ke barang publik dan kegagalan publik, ya. Nah, barang publik adalah barang-barang dan jasa-jasa yang tidak dapat dikonsumsi, yang tidak dipengaruhi oleh individu, ya, keinginan individu pada dasarnya, ya. Jadi barang publik itu barang yang manfaatnya dirasakan oleh individu-individu yang lain, nggak cuma sekedar tidak seperti barang privat. Kalau barang privat, misalnya kalian baju, sepatu, celana, itu mereka akan dikonsumsi oleh yang punya baju atau celana sendiri, ya. Tetapi untuk barang publik, ya, itu yang mendapatkan manfaat adalah masyarakat. Contohnya apa? Jalan, ya, kemudian listrik, ya. Jadi juga sebenarnya penerangan jalan maksudnya, ya. Nah, di sini ada yang namanya free rider, ya. Jadi bisa memperoleh manfaat tanpa harus membayar, ya. Karena apa? Karena yang menyediakan adalah pemerintah. Oke. Nah, di sini terjadi manfaat eksternal, ya. Kemudian, mengapa sektor publik bisa menggagal? Jika pada sektor swasta yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar, sementara kalau publik kan sektor publik dia tidak bekerja secara mekanisme pasar, ya, tetapi dari pemerintah, ya. Jadi kalau sektor swasta pada saat kegagalan pasar di sektor swasta, kita tahu bahwa itu terjadi tidak ada efisienan. Tetapi kalau misalnya di sektor publik, yang terjadi adalah kegagalan birokrasi, ya. Mengapa sektor publik menghasilkan inefisiensi ekonomi? Karena
seperti kita lihat seringkali ada keputusan hanya mementingkan golongan tertentu. Jadi misalnya golongan masyarakat, biasanya golongan apa? Golongan pengusaha biasanya sering mendapatkan atau ekonominya kuat. Ya. Kemudian biaya tidak jelas sementara manfaat jelas dan langsung. Ya. Kalau di sektor swasta itu terjadi kebebasan memilih sesuai dengan manfaat dan kemampuan dari si konsumen, tetapi kalau di sini kan tidak. Ya. Manfaatnya bisa saja jelas, tetapi biayanya tidak jelas, gitu ya. Misalnya membangun sekolah, kita nggak tahu sekolahnya jelas ada manfaatnya, tetapi biaya untuk membangun sekolahnya tidak jelas. Kemudian birokrasi dan efisiensi, ya. Seringkali di sektor publik itu tidak terjadi efisiensi, ya. Ada birokrasi yang lambat, ya. Tidak terjadi efisiensi, seperti di sektor swasta. Kemudian berikutnya adalah tidak sempurnaan kelembagaan. Jadi ada salah satu hal tertentu yang suatu sektor swasta lebih unggul, ya. Tapi ada di sektor yang lain, sektor publik yang lebih unggul. Misalnya sektor-sektor pelayanan publik, contohnya pertahanan, kemudian sektor yang sekolah, pendidikan, ya. Itu biasanya sektor publik lebih unggul. Tetapi kalau untuk yang barang-barang yang konsumsi rumah tangga, misalnya tekstil dan lain sebagainya, biasanya sektor swasta yang lebih unggul. Nah, di sini kita lihat ada ketidaksempurnaan kelembagaan dari masing-masing sektor, ya. Oleh karena itu, ya, karena ketidaksempurnaan itu seringkali itu saling mempengaruhi, ya, sehingga terjadi kegagalan di salah satu sektor dan, ya. Nah, berikut ini adalah ini masih bisa dengar, ya. Kegiatan belajar ketiga yaitu harga pasar, jangka panjang dan badan usaha milik negara. Ya. Nah, badan usaha milik negara itu biasanya bentuk campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan produksi, ya.